Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga pagi ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Amin. Yuk, yang baru saja bangun, segera mandi, sarapan pagi. Anak-anak yang saya sayangi, sebelum pembelajaran pagi ini kita mulai, mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Pagi ini anak-anak akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 3, tentang perkembangbiakan vegetatif dan ide pokok pada paragraf. Minggu kemarin anak-anak sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Anak-anak masih ingat apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Perhatikan gambar berikut. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang membengkak di dalam tanah. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Beberapa tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara vegetatif. Tahukah kamu yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuh berasal dari induknya. Sungguh hebat semua tumbuhan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tumbuhan sumber kehidupan. Sebelum anak-anak membaca teks yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan, Pak Guru akan menjelaskan dahulu bagaimana cara menemukan ide pokok. Menemukan ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut yang disebut kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama.
5 langkah menemukan ide pokok. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam satu paragraf, ide pokok biasanya terdapat pada awal paragraf dan akhir paragraf. Keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Kelima, tandai info penting tiap paragraf. Contoh 1, menemukan ide pokok. Mengatur pola minum air itu ternyata sangat penting. Jangan sampai kita kekurangan cairan. Kenapa? Jika kekurangan cairan, kita bisa terkena dehidrasi. Saat dehidrasi, konsentrasi kita berkurang dan badan kita juga terasa lemas. Dari contoh ini, kalimat utamanya adalah mengatur pola minum air itu ternyata sangat penting. Ide pokoknya, pentingnya mengatur pola minum air. Contoh yang kedua, selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Kalimat utamanya adalah selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Ide pokoknya, singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, mudah kan menemukan ide pokok? Selanjutnya, kalian baca tumbuhan sumber kehidupan di buku siswa tema 1 halaman 36. Tugas untuk kalian nomor 1. Amati gambar di samping. Bagaimana cara tanaman tersebut berkembang biak? Carilah informasi dari berbagai sumber. 2. Tuliskan 2 tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. 3. Tulislah manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif. 4. Isilah diagram di bawah ini berdasarkan informasi dan ide pokok dalam bacaan yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Demikian yang saya sampaikan tentang perkembangbiakan vegetatif dan ide pokok. Sebelum saya akhiri, mari berdoa terlebih dahulu. Selamat mengerjakan, jaga kesehatan, tetap semangat, nampi hebat, nampi pancen oke. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.